Akhir pekan ini, 3 anggota militer Amerika tewas di Yordania ketika Iran menyerang pasukan Amerika Serikat di sana. 1 orang lagi hilang, dan beberapa lainnya terluka. Dan seiring perang di Timur Tengah yang terus memanas, banyak dari kita yang menanyakan pertanyaan yang sama. Mengapa Amerika Serikat begitu banyak terlibat di wilayah yang jaraknya 7.000 mil dari negaranya sendiri? Selama hampir 80 tahun, Presiden Amerika dari kedua partai telah menempatkan pasukan di Timur Tengah, dan mereka semua memberikan alasan yang kurang lebih sama. Timur Tengah yang stabil dan sejalan dengan Amerika sangat penting bagi kebijakan luar negeri Amerika dan ekonominya di dalam negeri. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Minyak yang menjadi sandaran seluruh ekonomi global, para pesaing yang telah berusaha dijauhkan Amerika selama 80 tahun, dan sekarang jaringan teror yang tidak hanya berada di dalam satu negara saja. Namun, kisah ini sebenarnya tidak dimulai dari Trump yang mendeklarasikan perang terhadap Iran. Kisah ini dimulai di sebuah kapal perang pada tahun 1945 dengan sebuah jabat tangan. Selamat datang di acara Amir K Show di JNS TV. Kita akan mulai dari awal. Ini adalah Februari 1945. Perang Dunia II masih berlangsung di Eropa, tapi hampir berakhir. Perang akan berakhir dalam 82 hari, dan Presiden Franklin Roosevelt baru saja menghabiskan beberapa hari bersama Stalin dan Churchill untuk memutuskan seperti apa dunia setelah perang nanti. Dalam perjalanan pulang, dia singgah di terusan Suez dan bertemu dengan seorang raja yang belum banyak dikenal di Amerika, Ibnu Saud, pendiri Arab Saudi. Ini tahun 1945. Timur Tengah saat itu belum seperti yang kita kenal sekarang, dan wilayah itu tidak akan menjadi seperti itu untuk beberapa waktu ke depan. Pejabat Amerika pada saat itu benar-benar khawatir bahwa produksi minyak Amerika Serikat akan habis dalam satu generasi. Dan satu-satunya tempat di bumi yang memiliki cadangan minyak cukup besar untuk diperhitungkan berada di bawah kerajaan raja ini. Jadi kedua pria itu membuat kesepakatan. Ini bukan kesepakatan resmi, hanya sebuah pemahaman, sebuah jabat tangan. Amerika akan melindungi Arab Saudi, dan sebagai gantinya, perusahaan-perusahaan Amerika mendapatkan akses yang andal ke minyak di bawahnya. Setahun kemudian, kesepakatan itu berubah menjadi sesuatu yang nyata. AS membangun sebuah lapangan udara di Arab Saudi, dan pada saat itu, kelihatannya tidak terlalu penting, hanya sebagai tempat persinggahan untuk memasok ulang. Tapi ini adalah pijakan militer Amerika pertama di Timur Tengah modern. Jabat tangan dari tahun 1945 itu masih menjadi seluruh fondasi hubungan mereka hingga hari ini. Arab Saudi belum menandatangani perjanjian pertahanan formal dengan Amerika Serikat. Namun ada pemahaman bahwa AS akan membantu melindungi Timur Tengah saat dibutuhkan sebagai imbalan atas minyak dan sumber daya yang ada. Dan ini bukan hanya dengan Arab Saudi, ini terjadi di seluruh Timur Tengah. Tapi bagaimana kesepakatan tidak resmi bisa berkembang menjadi pangkalan permanen, puluhan ribu tentara, dan doktrin yang menyatakan Amerika akan berperang demi wilayah ini, terutama ketika penduduk negara-negara tersebut tidak menyukai nilai-nilai Barat. Itu membutuhkan krisis lain dan musuh yang sama sekali berbeda. Pada tahun 1950-an, ketakutan terbesar Amerika di dunia adalah Uni Soviet, dan khususnya gagasan bahwa komunisme akan menyebar. Namun, penyebaran komunisme di dunia Arab seperti yang terjadi di Eropa Timur terasa sangat menakutkan. Namun, peristiwa yang menarik Amerika ke Timur Tengah sebenarnya tidak dimulai sebagai kisah perang dingin sama sekali. Pada tahun 1956, pemimpin Mesir mengambil alih kendali terusan Suez, jalur pelayaran yang dilalui sebagian besar minyak Timur Tengah menuju Eropa. Sampai saat itu, terusan tersebut dikelola oleh perusahaan Inggris-Prancis. Inggris, Prancis, dan Israel menanggapi dengan diam-diam menyerang Mesir untuk merebutnya kembali dengan paksa. Karena siapa yang menguasai minyak, dialah yang memiliki kekuatan. Namun, semua itu dilakukan secara diam-diam, dan Presiden Eisenhower sangat marah karena sekutunya sendiri bahkan tidak memberitahunya bahwa mereka akan menyerang. Hal itu membuatnya terlihat buruk, sangat buruk. Dan pada saat proyeksi kekuatan Amerika Serikat sangat penting melawan Soviet, ia menggunakan tekanan Amerika untuk memaksa ketiganya mundur. Hasilnya adalah Inggris dan Prancis, dua kekuatan yang telah menguasai wilayah ini selama beberapa generasi, dipermalukan secara terbuka dan dipaksa mundur di depan semua pemerintah Arab yang menyaksikan. Nasser muncul sebagai sosok yang mengalahkan kekaisaran-kekaisaran lama, dan ia menjadi pahlawan di seluruh dunia Arab hampir dalam semalam. Namun, kemenangan Nasser tidak hanya mempermalukan Inggris dan Prancis. Hal ini membuat melawan Barat tampak seperti langkah yang menguntungkan, dan Soviet siap mempersenjatai serta mendanai siapapun yang ingin mencobanya berikutnya. Inilah saat ketakutan Perang Dingin benar-benar mulai terasa. Dengan Inggris dan Prancis tidak lagi mampu bertindak sebagai penegak kepentingan Barat di wilayah tersebut, Eisenhower khawatir bahwa kekosongan baru saja tercipta. Dan bahwa popularitas Nasser serta penghinaan ini akan memudahkan Soviet untuk masuk dan mulai mendukung gerakan nasionalis Arab di seluruh wilayah tersebut. Jadi, Eisenhower memutuskan bahwa harus ada yang mengisi kekosongan itu sebelum Soviet melakukannya. Dan dia memutuskan bahwa itu harus Amerika Serikat. Pada tahun 1957, dia pergi ke Kongres dan meminta sesuatu yang belum pernah diminta oleh presiden manapun terkait wilayah ini.
Izin tetap sebelumnya untuk menggunakan kekuatan Amerika di Timur Tengah tanpa harus kembali dan meminta izin lagi setiap kali terjadi krisis. Kongres menyetujui, dan ini kemudian dikenal sebagai Doktrin Eisenhower. Doktrin ini memiliki 3 bagian. Amerika akan memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara Timur Tengah yang menginginkannya. Amerika juga akan memberikan bantuan militer dan pelatihan kepada negara manapun di wilayah tersebut yang memintanya. Dan yang paling penting, Amerika akan menggunakan angkatan bersenjatanya sendiri untuk membela negara Timur Tengah manapun yang meminta bantuan melawan agresi bersenjata dari negara manapun yang dikendalikan oleh komunisme internasional. Ini memang ditulis secara khusus untuk ancaman Soviet, tentu saja, karena alasan resmi dari doktrin ini adalah untuk menghentikan penyebaran komunisme. Namun alasan awal Amerika terlibat di wilayah ini sejak awal, yaitu minyak, masih sangat membekas di benak semua orang. Mereka baru saja menyaksikan Eropa hampir kehabisan bahan bakar pada musim dingin itu setelah Mesir menutup kanal dan Suriah memutus jalur pipa selama krisis. Jadi di balik bahasa Perang Dingin, perhitungannya tetap sama seperti tahun 1945. Amerika membantu mengamankan Timur Tengah dan sebagai imbalannya mendapatkan jaminan bahwa wilayah tersebut tetap terbuka dan minyak terus mengalir untuk menjaga perekonomian tetap berjalan. Dan rakyatnya berutang budi kepada Amerika, jadi mereka tidak langsung berpihak kepada musuh. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Amerika, seorang presiden secara resmi mengatakan bahwa Timur Tengah sendiri adalah kepentingan vital Amerika, yang layak untuk dilindungi dengan kekuatan militer, bukan sekedar wilayah yang baru ditanggapi Amerika ketika terjadi masalah di sana. Tahun berikutnya, janji itu benar-benar diuji. Di Irak, monarki pro-barat mereka digulingkan secara brutal dalam sebuah kudeta. Di negara tetangga, Lebanon, presidennya menyaksikan hal ini terjadi dan panik, yakin bahwa dia bisa menjadi korban berikutnya. Jadi dia mengangkat telepon dan mengelpon Washington. Dan Eisenhower menjawab, lalu marinir Amerika mendarat di pantai Beirut. Dan sekarang dimulailah kisah tentang pasukan AS yang secara langsung campur tangan di Timur Tengah. Pada titik ini, masih belum ada pangkalan permanen Amerika, tetapi selama 2 dekade berikutnya, Washington menjalankan seluruh strategi ini melalui proksi sebagai gantinya. Washington mempersenjatai Shah Iran, mempersenjatai Arab Saudi, dan idenya sederhana. Biarkan sekutu regional menjaga Teluk agar pasukan Amerika tidak perlu benar-benar turun tangan. Bantu mereka dan jaga kepentingan Amerika Serikat. Namun seluruh rencana ini runtuh hanya dalam 1 tahun, dan tahun itu adalah 1979. Pertama, Shah digulingkan dalam revolusi Iran, tokoh yang telah mereka dukung besar-besaran. Dalam semalam, Iran berubah dari sekutu terdekat Amerika di kawasan itu menjadi musuh paling berbahaya. Mahasiswa revolusioner menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat di Iran dan menyandra 52 orang Amerika. Mereka menahan para sandera selama 444 hari, disiarkan langsung di berita malam, dan seluruh negeri menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Lalu, hanya beberapa minggu kemudian, tank-tank Soviet melintasi perbatasan ke Afghanistan. Washington tiba-tiba menghadapi Iran yang bermusuhan di satu sisi Teluk Persia dan pasukan Soviet yang bergerak masuk di sisi lainnya, semuanya terjadi hanya dalam rentang beberapa minggu saja. Seluruh rencana biarkan sekutu kita yang menangani baru saja runtuh karena sekutu yang paling diandalkan sudah tidak ada lagi. Ketakutannya sederhana. Jika Soviet atau kelompok Islam radikal menguasai minyak di Teluk Persia, mereka bisa mengendalikan ekonomi Barat dan memperkuat diri mereka secara dramatis. Jadi, pada tahun 1980, Presiden Jimmy Carter berdiri di depan Kongres, menyatakan bahwa setiap kekuatan luar yang mencoba menguasai Teluk Persia akan dianggap sebagai serangan langsung terhadap Amerika Serikat sendiri, dan Amerika akan menggunakan kekuatan jika perlu untuk menghentikannya. Pidato itu kemudian dikenal sebagai Doktrin Carter. Itu menjadi dasar kebijakan Amerika di Teluk selama 45 tahun berikutnya. Namun, doktrin seperti ini membutuhkan sebuah mesin untuk menegakkannya. Dan dalam waktu 3 tahun, mesin itu mendapatkan nama. Dan kamu akan sering mendengarnya sepanjang sisa cerita ini. CENTCOM, singkatan dari Komando Pusat Amerika Serikat. Ketika CENTCOM dibentuk pada tahun 1983 untuk menjalankan seluruh strategi militer Amerika di wilayah ini, Israel sebenarnya sengaja dikeluarkan dari peta mereka. Israel berada di bawah komando yang sama sekali berbeda selama 38 tahun berikutnya. Tapi kita akan membahas itu nanti. Setelah CENTCOM berdiri, pangkalan permanen menjadi keharusan. Kamu tidak bisa menahan invasi dengan segala cara hanya dari markas yang berada di Florida. Jika Amerika ingin menepati janji ini, mereka membutuhkan landasan pacu, bahan bakar, dan pasukan yang sudah berada di dalam wilayah tersebut dan siap bergerak segera. Jadi, pangkalan-pangkalan mulai dibangun. Tapi ini juga tidak sesederhana itu. Kamu tahu, beberapa orang di wilayah ini tidak suka campur tangan asing, dan mereka akan membuat Amerika membayar mahal untuk itu dengan darah. Bayaran pertama datang pada tahun 1983 di Beirut.
Sebuah truk yang dipenuhi bahan peledak melaju langsung ke barak tempat pasukan Amerika sedang tidur. Sebagian besar dari mereka adalah marinir, dan 241 personel militer Amerika tewas dalam hitungan detik. Ini adalah hari paling mematikan bagi Korps Marinir Amerika Serikat sejak pertempuran Iwo Jima di Perang Dunia Kedua. Intelijen yang baru dideklasifikasi bertahun-tahun kemudian menelusuri pengeboman itu langsung ke Republik Islam Iran. Inilah momen ketika Washington belajar satu hal yang tidak bisa benar-benar mereka lupakan. Wilayah ini bisa membalas dengan keras, dan memang akan begitu. Perlindungan kepentingan Amerika Serikat akan datang dengan harga yang mahal. Dan perhitungan antara biaya itu dengan kepentingan akan menjadi pertimbangan yang terus-menerus. 4 tahun setelah itu, ancaman baru muncul. Iran dan Irak sudah saling berperang, dan mereka mulai menyerang kapal tanker minyak di Teluk. Kapal tanker siapa saja, termasuk kapal milik negara-negara netral yang hanya mencoba mengangkut minyak melalui perairan. Kuwait terkena serangan dan meminta bantuan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal perang Amerika mulai mengawal kapal tanker Kuwait melalui Teluk, dan ini menjadi operasi konvoi terbesar yang dijalankan Angkatan Laut Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua. Iran merespons dengan menebar ranjau di seluruh perairan, dan salah satu ranjau itu hampir menenggelamkan kapal perang Amerika secara langsung. Sebelumnya, dalam konflik yang sama, sebuah rudal Irak sudah mengenai kapal Amerika Serikat yang lain, menewaskan 37 pelaut Amerika, dan serangan itu kemudian disebut sebagai kesalahan oleh Baghdad yang kemudian meminta maaf. Operasi Lindungi Minyak telah dimulai. Apakah itu terasa mirip dengan apa yang terjadi sekarang? Kamu tidak salah, tapi bersabarlah, kita akan sampai ke sana. Karena setelah itu, ujian terbesar pun datang. Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada tahun 1990. Mengingat bencana di Iran, AS menanggapi hal ini dengan sangat-sangat serius. Tanggapan Amerika, badai gurun menjadi pengerahan militer terbesar yang pernah dilihat wilayah ini, dan Kuwait dibebaskan dalam waktu sekitar 6 minggu dengan sekitar 148 tentara Amerika tewas dalam pertempuran. Menurut standar peperangan modern, operasi ini berjalan persis seperti yang direncanakan, meskipun harganya sangat mahal. Namun kali ini, ketika perang berakhir, pasukan tidak pulang ke rumah. Antara tahun 1991 dan 1994, Amerika menandatangani perjanjian pertahanan formal dengan Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab satu persatu. Negara-negara ini membutuhkan bantuan. Negara-negara itu kecil, dan mereka memiliki banyak cadangan minyak, dan mereka tahu bahwa mereka bisa dengan cepat menjadi sasaran pengambil alihan. Irak pernah melakukannya terhadap Kuwait, dan negara-negara lain memperhatikan hal itu. Menyerang mereka sekarang berarti menyerang Amerika Serikat yang merupakan daya tangkal yang jauh lebih kuat, dan itu masuk akal bagi mereka. Tentu saja, bagi banyak orang di negara-negara ini, hal itu terasa seperti pengkhianatan terhadap keyakinan agama mereka. Mengundang pendudukan militer asing permanen yang bukan Muslim ke tanah Arab dan Islam adalah sesuatu yang sangat ditolak. Dan inilah alasan sebenarnya Yordania tidak ada dalam daftar di atas, meskipun mereka yang diserang sekarang. Tapi kita akan membahas itu nanti. Apa yang dimulai? Yang awalnya hanya berupa kamp militer, akhirnya berkembang menjadi pangkalan militer sungguhan, meskipun butuh waktu lebih lama untuk membangunnya. Al-Udeid didirikan di Qatar pada tahun 1996, dan Camp Arif Jan menyusul kemudian. Namun, setelah terjadi pengeboman teroris pada tahun 1996 di kompleks perumahan militer Amerika Serikat di Arab Saudi yang berdekatan, militer pun yakin mereka membutuhkan tempat yang lebih aman daripada kamp lama mereka di Kuwait. Pembangunan pun dimulai pada tahun 1999, dan tank-tank Amerika diparkir di sana dan tetap berada di tempat itu menunggu krisis berikutnya. Mari kita percepat ceritanya, karena saat ini ada sekitar 36.000 hingga 46.000 tentara Amerika yang tersebar di seluruh wilayah tersebut. Mereka berada di 19 lokasi berbeda dan 8 diantaranya merupakan instalasi permanen sepenuhnya. 4 negara menjadi inti dari jaringan itu dan masing-masing memiliki peran yang berbeda. Qatar menjadi tuan rumah pangkalan terbesar dan pos komando depan CENTCOM dengan hampir 10.000 tentara setiap harinya. Bahrain menjadi tuan rumah armada kelima Ailisata yang bertanggung jawab atas 2,5 juta mil persegi lautan, termasuk Selat Hormuz, jalur air yang dilewati oleh 1/5 minyak dunia. Kuwait mengelola logistik seluruh wilayah dari kamp mereka dengan 13.000 tentara dan perlengkapan yang cukup untuk mempersenjatai beberapa brigad dalam waktu singkat. Lalu ada kasus-kasus pengecualian, masing-masing dengan alasan yang berbeda. Turki adalah mitra terlama di antara semuanya. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan Teluk, karena Turki bergabung dengan NATO sejak tahun 1952, dan mereka menyimpan sekitar 50 bom nuklir Amerika. Infrastruktur perang dingin ini sudah ada sebelum semua pangkalan yang sudah kita bicarakan sejauh ini. Kita sudah membahas komplikasinya di episode-episode sebelumnya. Yordania justru kisah yang berkebalikan. Yordania telah menjadi sekutu dekat Amerika sejak tahun 1950-an, tetapi selama beberapa dekade menolak untuk menampung pasukan Amerika Serikat karena khawatir bagaimana hal itu akan terlihat di mata rakyatnya sendiri. Hal itu baru berubah ketika Suriah runtuh ke dalam perang saudara dan ISIS muncul di negara tetangga, sehingga Yordania menjadi satu-satunya tempat stabil yang tersisa untuk beroperasi.
Saat ini, Yordania menjadi tuan rumah salah satu dari hanya 9 sistem radar pertahanan rudal yang dimiliki AS di seluruh dunia. Namun penempatannya terlambat dan diterima dengan enggan. Dan tentu saja, Diego Garcia, yang bahkan tidak berada di Timur Tengah, melainkan sebuah pulau milik Inggris di Samudra Hindia, dan berfungsi sebagai titik pangkalan maju untuk pembom siluman Amerika, cukup dekat sehingga B-2 dapat mengisi bahan bakar di sana dan segera kembali, meskipun pembom itu sendiri berbasis di Amerika Serikat. Pulau ini juga memiliki kontroversi yang belum terselesaikan, karena Inggris baru-baru ini setuju untuk menyerahkan kedaulatan pulau tersebut kepada Mauritius sambil menyewakannya kembali kepada Amerika Serikat. Kesepakatan yang hingga tahun ini masih belum disetujui oleh para anggota parlemen Inggris, tetapi sekali lagi, Anda bisa melihat bahwa Amerika sangat berkepentingan di lokasi ini. Dan tentu saja, ada Mesir sejak tahun 1982, negara ini menjadi tuan rumah pasukan penjaga perdamaian Amerika yang kecil di Sinai yang memantau perjanjian damai antara Mesir dan Israel. Kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengarnya, meskipun sudah berjalan lebih dari 40 tahun. Dan inilah yang diinginkan Amerika Serikat. Kehadiran yang kuat di wilayah tersebut, tetapi kebanyakan orang tidak perlu mengetahuinya karena pasukan itu menjaga perdamaian dan daya tangkal tanpa biaya yang terlalu tinggi. Tentu saja, kita akan lalai jika membicarakan kehadiran Amerika di wilayah ini tanpa menyebutkan Afghanistan, yang ternyata menjadi bencana besar. Mungkin terdengar sederhana bagi IS-lah untuk mempertahankan pangkalan dan kehadiran militernya, tetapi ada kalanya biayanya sangat tinggi. Selama 20 tahun lebih dari 2 triliun dolar. Dan ketika IS akhirnya menarik diri pada tahun 2021, Taliban berhasil merebut kembali seluruh negara hanya dalam waktu sekitar 10 hari. Pemerintah yang sama yang dulu diperangi Amerika untuk digulingkan, kembali berkuasa hampir seketika. Dan itu sangat menyedihkan. Tentu saja, alasan Amerika masuk ke Afghanistan adalah alasan yang sama yang terus muncul sepanjang cerita ini. Namun, pelaksanaan dan hasilnya sedikit berbeda. Secara teknis, Afghanistan bahkan tidak berada di Timur Tengah. Negara itu termasuk dalam bagian dunia yang berbeda. Jadi, Afghanistan pantas mendapatkan satu episode penuh tersendiri daripada hanya disebutkan secara singkat di sini. Tapi demi akurasi, penting untuk tidak menganggap strategi ini selalu berhasil. Tidak selalu begitu. Jadi, kenapa mereka tetap menjalankan semua ini? Mari kita mulai dengan argumen paling dasar, yang menjadi awal dari seluruh cerita ini, yaitu minyak. Amerika hampir tidak lagi mengimpor minyak dari Teluk, tapi itu hampir tidak penting karena seluruh dunia masih bergantung pada minyak itu. Dan ekonomi global yang menjadi sandaran Amerika juga berjalan dengan minyak yang sama. Tutup Selat Hormuz dan harga bensin di Ohio akan melonjak hanya dalam beberapa hari. Alasan ekonomi saja sudah cukup untuk membenarkan perhatian Amerika di sini. Namun, sebagai negara adidaya dunia, melindungi ekonomi dan para pemain utamanya adalah hal yang penting. Negara-negara mendengarkan Amerika karena mereka mendapat insentif secara finansial. Itu bukan sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Namun minyak hanya menjelaskan sebagian alasan mengapa kawasan Timur Tengah itu penting. Itu tidak menjelaskan mengapa pasukan harus benar-benar berada di sana. Dan disitulah argumen kedua muncul, yaitu perang melawan terorisme, yaitu Iran, yaitu Republik Islam. Iran masih menjadi ancaman yang memang seluruh sistem ini dibangun untuk menahannya. Program nuklirnya, misil-misilnya, milisinya yang tersebar di Lebanon, Yaman, Irak, dan lainnya. Iran bukan hanya tentang Iran, ini adalah basis terorisme, upaya pengambil alihan ideologis atas nama Islam. Pangkalan-pangkalan di wilayah ini tidak hanya berguna untuk membalas setelah serangan terjadi. Argumennya adalah bahwa pangkalan-pangkalan itulah yang membuat ancaman pembalasan menjadi cukup kredibel untuk mencegah serangan terjadi sama sekali. Jika pangkalan-pangkalan itu diambil, bukan hanya aset militer yang hilang, Anda juga menghilangkan hal yang membuat penangkalan menjadi nyata. Secara sederhana, lihatlah bagaimana Iran bertindak sekarang ketika mereka masih berada di bawah penangkalan. Dan jika Anda pikir terorisme itu sudah buruk, bayangkan seperti apa jadinya jika mereka sama sekali tidak berada di bawah penangkalan. Tapi argumen itu hanya berlaku jika negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan-pangkalan tersebut benar-benar membutuhkan Amerika untuk tetap tinggal. Hal ini membawa kita ke bagian ketiga. Aliansi-aliansi itu sendiri bergantung pada keberlanjutan kehadiran ini. Seperti yang kami katakan di awal, begitu ada kekosongan, suatu kekuatan besar akan masuk. Dan negara-negara itu tidak akan menjadi negara yang sepenuhnya independen dan mampu berdiri sendiri dengan sangat cepat. Sebaliknya, argumennya adalah mereka mungkin mulai mencari kekuatan baru yang bisa membantu, lalu mulai condong ke Tiongkok. Dengan kata lain, penarikan diri tidak hanya melemahkan posisi Amerika. Hal itu secara aktif mendorong mitra-mitra Amerika menuju hasil yang sebenarnya ingin dicegah oleh seluruh sistem ini. Ingat, mereka berusaha menghentikan Uni Soviet dan ideologi komunis agar tidak menyebar. Membiarkan Rusia dan Tiongkok mengambil peran dalam hubungan mereka. Menggantikan Amerika. Dengan negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi yang memiliki begitu banyak minyak dan uang, kamu benar-benar menghadapi masalah besar. Kamu akan secara langsung memperkuat musuh-musuh Barat. Kamu lihat, ini sebenarnya juga tidak pernah hanya tentang Timur Tengah saja.
Sekarang, Tiongkok mendapatkan sekitar setengah minyak mentahnya dari Teluk, 5,4 juta barel per hari hanya melalui Selat Hormuz, lebih dari 2 kali lipat jumlah yang diimpornya dari Rusia. Itu kira-kira setengah dari bahan bakar yang menopang ekonomi terbesar kedua di dunia, dan Rusia, katanya, telah membantu Iran serta memberikan bantuan teknologi dalam serangan terhadap orang Amerika. Di Timur Tengah, kekosongan akan memicu perebutan kekuasaan, dan ketika Amerika mengendalikan, musuh akan segera masuk. Jika dijumlahkan, itulah gambaran lengkapnya. Ada kepentingan ekonomi, kepentingan keamanan, sistem aliansi yang dibangun untuk melindungi keduanya, dan persaingan kekuatan besar di atas semuanya. Argumen itu bertahan selama 45 tahun. Dan jika kamu melihat lebih dekat pada konflik yang terjadi saat ini, dimulai dengan peran Iran ini, alasannya persis seperti yang baru saja kita jelaskan. Menyerang program nuklir Iran dan infrastruktur di baliknya, melemahkan jaringan milisi dan proksi yang telah dibangun Iran selama puluhan tahun, bertempur di Selat Hormuz itu sendiri. Karena siapapun yang menguasai perairan itu, menguasai aliran minyak dunia. Dan ya, hal itu telah membuat harga minyak naik turun dan mengguncang ekonomi global. Tapi tujuannya adalah menjaga jalur sempit strategis itu agar tidak jatuh ke tangan siapapun yang bersedia menyandra seluruh dunia dengan itu. Dan di balik semua itu, ada ketakutan yang sama yang telah mewarnai seluruh cerita ini sejak awal, bahwa setiap kekosongan yang ditinggalkan Amerika akan diisi oleh pihak lain. Hal yang menyedihkan sekarang adalah melihat orang-orang yang akan menggunakan kematian anggota militer Amerika Serikat sebagai bukti bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak terlibat di Timur Tengah, atau bahwa mereka sedang berperang untuk Israel. Itu adalah pandangan yang naif dan kurang memahami geopolitik. Coba lihat kembali semua yang baru saja kita bicarakan. Jabat tangan tahun 1945, 3 tahun sebelum negara Israel berdiri, doktrin Eisenhower yang dibuat untuk menghentikan komunisme. Doktrin Carter yang dibangun seputar minyak dan Soviet. Beirut, perang tanker, Desert Storm, Camp Al-Udeid, seluruh jaringan pangkalan. Semua itu berpadu untuk menjaga agar Amerika terus mendorong nilai-nilai Barat ke seluruh dunia. Eskalasi ini tidak pernah demi Israel. Ini untuk kepentingan Amerika Serikat, dan itulah sebabnya Israel sebenarnya tidak terlalu terlibat sampai saat ini dalam eskalasi yang sedang terjadi. Jika kamu pikirkan apa yang telah dilakukan Amerika Serikat, sebenarnya itu cukup luar biasa. Mereka tetap mempertahankan kehadirannya di sini. Mereka melancarkan perang yang benar-benar gila melawan Iran dengan sangat sedikit tragedi. Dan tentu saja, setiap kematian adalah sebuah tragedi. Saat ini, kita sedang memikirkan para marinir itu. Namun berpura-pura bahwa kematian mereka sia-sia itu salah. Kehadiran ISIS di Timur Tengah memang tidak lepas dari berbagai masalah. Saya sendiri, misalnya, tidak percaya pada intervensi asing. Saya ingin melihat Israel dan negara-negara Teluk membangun kekuatan untuk berperang sendiri, bersatu, dan tidak membutuhkan bantuan Amerika. Kepentingan IS di Timur Tengah tidak selalu sejalan dengan kebutuhan Timur Tengah. Hal itu sangat jelas bagi saya. Namun hari ini kita tidak di sini untuk membahas seluk-beluk serta pro dan kontranya. Kita di sini untuk mengingatkan diri kita sendiri mengapa ASA telah campur tangan, mengapa perang ini saat ini penting, apa yang sedang diperjuangkan, dan pentingnya hal itu. Karena hal ini penting untuk mempertahankan nilai-nilai Barat, untuk stabilitas ekonomi, dan untuk menghentikan ancaman teroris di seluruh dunia. Saya Ayar Erika, dan sampai jumpa di lain waktu.